Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Harun Rufata dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit mahir 51. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai computer vision untuk modul keempat, yaitu deteksi fitur dan pencocokan atau feature detection and matching. Nah, jadi di sini saya bakal melakukan beberapa percobaan untuk untuk memenuhi tujuan praktikum di bawah ini. Di sini ada 13 tujuan, bisa dibaca oleh teman-teman sendiri nanti nih. Ada 13 percobaan, 13 tujuan. Nanti saya akan membuat mengerjakan modul ini untuk tujuan praktikum ini. Nah, pertama kita masuk ke yang pertama itu langkah pertama itu kita siapkan gambar mentahannya, image mentahannya dulu. Isinya ada beberapa image mentahan. Oke, nah, kemudian jika sudah disiapkan, kita bisa masuk ke percobaannya. Nah, di sini ada beberapa percobaan. Mungkin di sini yang pertama tadi kan kita menyiapkan script gambarnya, image-nya buat modul deteksi fitur dan mencocokkan ini. Ini ada beberapa gambarnya kan, kita lihat. Nah, jika sudah di download, nanti kita sudah langsung kita run dari sini, kita run scriptnya, kita run. Nah, jika sudah di run, nanti akan keluar sini, yaitu ini image tadi ini image untuk mentahannya lah, buat mentahannya. Nah, mungkin aja langsung karena udah ini, kita langsung masuk ke percobaannya. Percobaan pertama, nah, Harris Corner Detection. Ini Harris Corner Detection ini adalah hal klasik untuk mendeteksi sudut atau corner dalam citra. Jadi dasarnya sebuah titik disebut sudut jika pergeseran jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Nah, ini matriks struktur M-nya atau second moment matrixnya, di mana dia adalah gradient gambar. Sebagai eigen value M-nya dalam daerah datar, tapi sudut dan juga fungsi respon Harrisnya. Yang hasilnya source code-nya, pertama kita import dulu OS dan juga nanti ya buat gambar dan CV2 dan ini ya segala macamnya. Terus ini direktori kerjanya, ini fungsi utilitasnya. Ini ada gambar statis dengan sudut tajam, kotak dengan segitiga, garis diagonal, lingkaran, juga tambahkan noise ringan agar lebih realistis. Yang pertama itu Harris Corner Detection dasar. Ini langkah-langkah dasar Harris Corner Detection, progresif scale. Terus yang ini ada CV2 corner Harrisnya, terus durasi respon map agar corner lebih terlihat. Terus thresholdnya pixel dengan R ditandai dengan merah. Yang demo kedua, pengaruh parameter K. Pengaruh kontrol K terhadap jumlah corner yang terdeteksi. Jadi K kecilnya lebih sensitif, K besar sangat selektif. Secara matematisnya ini semakin besar K atau semakin besar penalti terhadap trace energi total, sehingga hanya titik dengan lambda 1 dan lambda sangat besar. Yang ketiga, hikmat fungsi respon R divisualisasikan penyusun fungsi respon Harris R-nya. Kita tampilkan juga gradiennya, trace-nya, dan juga R akhirnya. Jadi itu demo keempat, itu perbandingan Harris versus Sitomasi. Jadi perbandingan dua kriteria deteksi corner, ada Harris dan juga Sitomasi. Oke, langsung aja. Nah, ini posisinya di sini udah saya run ya, jadi langsung bisa dilihat hasilnya kayak gini gimana. Ini nah ini mana ya? Nah, ini yang demo satu ini. Ini demo satu. Ini tiga tadi, ini tiga. Nah, ini dua-duanya pengaruh pada Harrisnya. Ini Harris versus simulasi corner. Ini Harris merah, simulasi yang hijau. Oke. Langsung kita masuk ke yang kedua, yaitu Sitomasi Corner Detection. Ini penyempurnaan Harris Corner Sitomasi ini.
Nah, ini ada alasan kriteria seleksinya, terus mau pemilihan lebih baik, kemudian implementasi di open CV-nya. Nah, terus masalahnya kita source code, ini klik kerja, fungsi utilitas. Kemudian demo yang pertama itu sitomasi dasar. Terus yang kedua demo kedua pengaruh max corner. Terus demo yang ketiga pengaruh quality level. Ada seleksi corner ya, jadi quality level ini adalah threshold relatif dari nilai RS dan maksimum. Ini demo keempat itu subpixel refinement dengan corner subpix. Ini langsungnya kita posisi kita sendirian ya, jadi langsung kita lihat outputnya kayak gimana di sini. Nah, ini demo yang pertama nih, sitomasi corner reduction yang dasar. Terus yang kemudian yang kedua ini ada demo pengaruh max cornernya. Terus ada demo ketiga pengaruh quality level dari sitomasi tadi nih. Nah, itu ada demo 4 itu subpixel refinement corner subpixnya. Ada ini juga, ada grafiknya juga, distribusi pergeserannya rata-ratanya 3,321 pixel. Oke, langsung aja kita masuk ke percobaan 3, yaitu shift feature detection and description. Shift atau scale invariant feature transform, invariant terhadap rotasi, skala rumit pencahayaan, perubahan sudut pandang atau sebagainya. Tahapannya ada 4 nih, ada scale space extreme detection, 2 key point localization, yang ketiga orientation assignment, yang keempat key point descriptor. Misalnya itu source code nih, biasa import directory kerja, terus fungsi utilitasnya nih. Ini yang pertama itu shift dasar, itu key point dengan ukuran dan orientasi. Nah, ini untuk source code-nya. Jadi keterangan dulu kita ngapain di sini. Yang kedua pengaruh end feature atau jumlah key point terbaik yang dikembalikan. Kalau ini personal 0 berarti semua key point yang ditemukan dikembalikan. Yang ketiga visualisasi deskriptor 128D sebagai heatmap. Jadi vektor 128 manifold yang harus menghasilkan distribusi gradient di sekitar key point. Visualisasi ini. Terus ada demo keempat itu shift scale space. Key point dibagi level sigma. Jadi membangun scale space menggunakan Gaussian pyramid dengan berbagai sigma. Key point di level sigma lebih tinggi merepresentasikan struktur yang lebih besar. Oke, ini mainnya. Langsung kita lihat outputnya kayak gimana. Nah, ini key points shift ukuran plus orientasinya, gambar aslinya ini key pointnya, ini responnya posisi per octave. Selanjutnya deskriptor yang ketiga, sesuai deskriptor shiftnya ini, wow, ini grafik-grafiknya lah ya. Yang kedua pengaruh end feature-nya, yang semua ini 50, di 200, ini 500. Terus scale space-nya yang keempat, yang per octave-nya. Oke, coba 3 berhasil. Langsung aja coba 4 itu out feature detection plus air brief. Jadi auto orientation fast and rotated brief, open source, bebas paten dan jauh lebih cepat daripada shift atau surf. Komponennya ada 3, ada detector key point fast features from actual segment test, yang kedua orientasi key point intensity centroid, yang ketiga deskriptor atau air brief rotation wear brief. Dicocokkan dengan handling distance. Masalahnya source code import dari kerja dan juga fungsi utilitasnya. Yang pertama itu demo pertama org dasar, check and compute, lalu visualisasi key point, tampilkan juga distribusi ukuran dan juga respon key pointnya. Yang kedua pengaruh end feature, pengaruh jumlah feature yang diminta terhadap cakupan dan distribusi key point. Nah, ini ada keterangan lagi, saya baca teman-teman. Yang ketiga visualisasi binary deskriptor dari 56 bit. Binary segala macamnya di sini. Yang listen itu jumlah bit yang berbeda antara dua deskriptor binary. Yang keempat itu perbandingan kecepatan shift versus OR. Dari sisi eksekusi waktu eksekusinya per frame, memiliki point deteksi dan juga dimensi dan tipe deskriptornya. Nah, OR dirancang untuk kasus real time di mana kecepatan prioritas, shift lebih akurat dan robust terhadap perubahan skala rotasi tapi lambat. Oke, langsung kita lihat outputnya. Nah, ini yang pertama itu OR feature detection dasar, ini gambar hasilnya, ini OR key point ini respon versus size-nya. Terus selanjutnya yang kedua itu end feature, dia pengaruh feature pada OR 100, 500, 1000, 5000.
transaksinya makin banyak atau mendekati lah yang ini. Terus yang ketiga, visualisasi dan deskriptor ORG 2056 bit. Yang ketiga itu yang ini perbandingan si versi ORG dari waktu dan juga jumlah key point yang jauh banget, cukup jauh. Shift lebih lama dibanding dengan ORG, sedangkan jumlah key pointnya sama 500 kecilnya. Oke, percobaan yang keempat berhasil. Percobaan 5, AKZ dan Fast Feature Detector. AKZ atau Accelerated Case dan juga Fast Features from Accelerated Segment Test. AKZ ini fast. Maksimum suppression in device. Jika dua corner yang berdekatan deteksi, pertahankan hanya yang berkris menggusur. Perbandingan finalnya harus out AKZ atau fast. Terus code import seperti biasa, tidak boleh kerja dan juga fungsi utilitas. Kemudian yang pertama itu AKZ atau non-linear scale space, menggunakan FET fast explicit diffusion untuk membangun non-linear scale space. Yang kedua, fast circle based corner detection, feature from accelerated segment test. Dan yang ketiga, demo ketiga, non maximum suppression pada fast. Yang demo keempat, perbandingan 4 detektor, baris ORG, AKZ dan fast. Perbandingan konferensi pada detektor, fitur, ada Harisni, ORG dan AKZ dan juga fast. Metrik yang dibandingkan adalah jumlah key point, distribusi spasial dan juga waktu eksekusinya. Oke, langsung aja kita lihat outputnya gimana. Ini dia. Ini AKZ non-linear scale space, ini key point-nya, respon versus size-nya. Kemudian yang fast, pengaruh threshold. Ini ada threshold 5, 15, 30, 90, dan ini cornernya 920, 240, 240, dan 206. Kemudian non maximum suppression NMS-nya yang fast. Density map ini tanpa NMS, ini dengan NMS. Dan perbandingan 4 detektor tadi, Haris, ORG, AKZ dan fast. Nah, ini ringkasan ininya, grafiknya, dari jumlah key point juga waktu rata-rata eksekusinya. Oke, percobaan 5 berhasil, kita next percobaan 6. Brute force matching dengan BF Matcher. Mempelajari cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan BF Matcher OpenCV termasuk KNN match plus low ratio test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross check matching versus ratio test. Nah, yang pertama biasa langsung kita import. Terus kita buat gambarnya jika tidak ada file gambar. Bahkan kita ada file gambarnya. Langsung ini masuk ke demo BF Matcher yang demo pertama ini dengan ORG menggunakan norm Hamming. Mode image diurutkan berdasarkan jarak ascending lalu top 30 ditampilkan. Dan selanjutnya demo kedua BF Matcher dan match Kamanika sama dengan 2 plus low ratio test, rasionya 0,75. Memberikan secara visual antara match yang lulus versus gagal ratio test. Selanjutnya demo ketiga itu pengaruh nilai ratio threshold terhadap jumlah match yang survive setelah low ratio test. Nah, demo yang keempat itu cross check matching versus ratio test, membandingkan presisi versus recall. Cross check ini match valid hanya jika simetris, A ke B dan B sama, B ke A nya sama. Ratio testnya lebih banyak match ditemukan namun mungkin ada false positif. Langsung aja kita lihat hasil outputnya. Nah, ini top 30 di matchnya yang ORG BF Matcher. Ini yang random match tadi nih, ratio testnya. Terus ratio test, ini ratio test ambigu nih. Terus pengaruh rasionya. Ratio test pada low ratio test ORG plus BF Matcher ini perbandingannya. Berarti ada cross check matching.
Sisi jumlah matching 44, rasio tes lebih banyak minus 44. Oke, rasio coba 6 coba 7. Fund based matching. Pelajari fund based matcher sebagai alternatif cepat dari BF matcher, termasuk konfigurasi untuk shift, HD3, dan ORB LSH berbandingan kecepatan serta visualisasi linear atau outlier menggunakan transak. Di source code seperti biasa import konfigurasi identifikasi tadi. Demo pertama, fund based matcher dengan shift menggunakan indeks KD3. Parameternya versi 5, cek 50, rasio tes log 0,7. Demo 2, fund based matcher dengan ORB menggunakan indeks LSH. Parameternya 1/6, KISS 12, multiprop level 9,1. Demo 3, perbandingan kecepatan BF matcher versus plan pada berbagai jumlah key point N sama dengan 100, 300, 500, 800. Demo keempat, visualisasi linear versus outlier menggunakan film matching plus ransak homografi. Langsung aja kita lihat outputnya gimana. Nah ini fund plus shift. Ini demo yang pertama. Ini demo yang kedua, fund plus ORB. Ini demo yang ketiga nih, perbandingannya kecepatan BF matcher versus plan. Yang jauh ya jadi key point-nya ya. Terus yang keempat ada plan plus transak linear dan outlier. Linear yang hijau, outlier yang merah. Oke. Cobaan 7 berhasil, kita masuk percobaan 8, homografi dan transak. Mempelajari estimasi homografi menggunakan transak, transformasi perspektif dengan warp perspektif, visualisasi inlier transak, dan pengaruh parameter transak, repose threshold terhadap jumlah inlier, serta presisi. Nah, source code import seperti biasa. Demo yang pertama, estimasi homografi dasar dengan CV fine homografi plus transak menampilkan matriks dan statistik inlier atau outlier. Ini source code-nya. Demo kedua, penggunaan CV2 warp perspektif untuk transformasi gambar menggunakan homografi yang sudah diestimasi. Demo ketiga, visualisasi inlier atau outlier transak menghitung presentasi inlier ditampilkan dengan hijau, outlier merah. Demo yang keempat, pengaruh ransak segala macamnya terhadap jumlah inlier dan presisi matching ditampilkan sebagai support 2x2. Langsung aja kita lihat outputnya. Demo yang pertama, homografi dasar transak, ini yang berasal hasilnya, ini yang target dan ini hasil labnya. Demo yang kedua, perspektif transformasi gambar dengan homografi, ini yang targetnya, ini perspektif, nah ini segala macamnya. Yang ketiga, visualisasi inlier atau outlier transaknya, inlier yang tadi hijau, outlier yang tadi merah. Terus, nah ini pengaruh ransak repose threshold terhadap jumlah inlier. Cobaan hasil kita masuk ke cobaan 10, feature invariansi terhadap rotasi. Menguji ketahanan detektor fitur shift orb akasi terhadap berbagai situasi membandingkan jumlah key point dan rasio match yang survive serta memvisualisasikan orientasi receiver dengan over plot. Ini source code seperti biasa. Import. Yang pertama, jumlah key point shift pada gambar rotasi. Ini derajatnya nih. Demo kedua, rasio match shift yang survive versus rotasi setiap 15 derajat dari 0 sampai 180. Menunjukkan kurva invariansi terhadap rotasi. Demo yang ketiga, bandingkan orb versus shift versus akasi terhadap rotasi. Demo yang keempat, visualisasi orientasi key point shift dengan pivot plot panjang panah proporsional dengan ukuran key point. Langsung aja kita lihat outputnya.
hasil demo 1 key point shift pada berbagai situasi. Lihat ya, ini 0, 45, 90, isi 35, 90, dan key point jumlah key pointnya. Yang kedua, ini grafik net shift versus substitusinya, shift net survive-nya ya. Terus yang ini perbandingan detektor invariansi terhadap rotasi, yang biru AKZ, yang merah orb, yang hijau shift. Terus kemudian visualisasi orientasi key point shift. Nah, oke, modul 10 tadi berhasil. Kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul 11, feature invariansi terhadap skala, menguji ketahanan detektor fitur terhadap perubahan skala gambar, membandingkan jumlah key point dan net survive di berbagai skala, serta memvisualisasikan skill space dengan key point multi skala. Langsung aja kita masuk source code, import seperti biasa, dan fungsi utilitasnya tadi. Nah, ini demo pertama, jumlah key point shift pada skill 0,25, 0,5, 1, dan 2. Terus demo yang kedua, jumlah net shift gambar original versus berbagai faktor skala 0,3 sampai 3,0. Demo yang ketiga, perbandingan off versus shift versus AKZ terhadap perubahan skala. Line plot jumlah match untuk setiap detektor. Nah, demo keempat, visualisasi skill space key point dari berbagai level sigma digambar dengan lingkaran berukuran proporsional terhadap sigma. Oke, langsung aja kita lihat outputnya kayak gimana. Cobaan 11. Ini yang percobaan demo yang 1, key point shift pada berbagai level skala. Terus yang kedua, demo 2, perbandingannya grafik net shift versus faktor skalanya. Demo yang ketiga, perbandingan detektor invariansi satu skala, seperti biasa, yang hijau shift, merah orb, yang biru AKZ. Nah, ini yang versi putih khususnya skala aslinya. Kemudian visualisasi skill space key point shift per level, diameter lingkarannya bukan point key point, jadi omega nya per level omega per semua alfanya. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi saya percobaan mengenai modul 4, deteksi fitur dan mencocokkan. Tadi saya udah mencoba lah mendemonstrasikan beberapa percobaan atau 10 percobaan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.